kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya ke tangannya dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta pulih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkan tanganmu dan kembali ke dalam masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangan itu pulih seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang kita baca adalah peristiwa di mana Musa saat dipanggil oleh Tuhan saat masih muda, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, dan Musa pada waktu menerima panggilan itu merasa bahwa dirinya tidak sempurna, dirinya tidak layak, dirinya tidak bisa, dirinya tidak sanggup untuk menghadapi tantangan persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kepercayaan itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Tetapi yang dihadapi Musa adalah Musa mencari alasan bagaimana mungkin bisa lepas dari tanggung jawab dalam hidupnya, dan pada akhirnya terlepas dari tanggung jawab itu tidak melayani Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, tidak berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan untuknya Tuhan memberikan kepada Musa pada kesempatan itu keajaiban yang luar biasa. Yaitu yang pertama kita melihat bahwa untuk memantapkan iman pengharapan Musa di dalam kehidupannya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, untuk melihat bahwa persoalan-persoalan yang mereka hadapi, yang Musa lihat itu bukan persoalan yang terlalu berat untuk bersama-sama dengan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Memang bagi Musa tantangan itu cukup besar baginya, karena dia harus memimpin bangsa itu yang sudah dikenalnya sebegitu rupa dari muda. Musa begitu berat untuk memikul tanggung jawab atasnya untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Dan untuknya Musa mencari berbagai macam alasan, namun Tuhan ingin menyatakan bahwa akulah yang mengutus engkau, akulah yang memanggil engkau, akulah Allah yang ada di atas semua persoalan. Dan Tuhan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan caranya yang luar biasa. Ada 3 mujizat yang dialami oleh Musa pada kesempatan itu, yang akan ditunjukkan kepada kita bagaimana penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan bagi orang yang dikehendaki hidup di jalan-jalannya. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Yang pertama kita akan melihat bahwa ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Musa di masa hidupnya selalu diberikan kuasa oleh Tuhan adalah melalui hal yang ajaib, melalui kuasa-kuasa yang ada, namun terjadi dari perkara sepele. Termasuk tongkat itu yang ada di tangan Musa adalah tongkat yang sudah biasa digunakan dipakai. Sehingga begitu dikenali bentuk dan modelnya, namun di tangan Tuhan, pada waktu keraguan-raguan ada di dalam kehidupan Musa, ada di hati Musa, menerima tanggung jawab, menerima tantangan, menerima perintah daripada Tuhan untuk berjalan bersama dengan Dia, untuk meyakini akan janji Tuhan atasnya. Tuhan meminta agar yang ada di tangan Musa, tongkat itu, tongkat yang terbuat dari kayu itu, dilemparkannya. Dan waktu dilemparkan, ayat ketiga firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular.
sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, lalu tangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Hal yang biasa dihadapi, persoalan yang biasa kita hadapi, seperti di tangan Musa, tongkat itu menjadi hal yang biasa untuk menghalau domba, untuk menghalau perkara-perkara yang akan merintanginya. Tongkat itu menjadi tongkat kebesaran juga bisa, tapi hal itu menjadi hal yang bagi Musa biasa-biasa. Tapi Allah ingin berbuat sesuatu bahwa yang di tangan Musa dengan firman Tuhan dilemparkan, waktu dilemparkan itu menjadi ular, Musa menjadi lari ketakutan. Tapi ingatlah bahwa di ayat yang keempat dikatakan, ulurkan tanganmu, peganglah ekornya. Bukan semata-mata Musa akan memegang ekor dari ular itu yang dimaksud di sini. Tetapi hati Musa yang kembali diingatkan bahwa memegang berita firman Tuhan dalam hidup, firman yang memberi kuasa, firman yang ada kuasa, itu yang paling penting. Di tangan Musa hari itu ular yang tongkat yang diular, dan begitu lihatnya, tangkap, pegang ekornya, pegang ujungnya. Pada waktu dipegangnya, maka hati yang rela untuk memegang ular itu jadilah mujizat kembali. Tongkat yang menjadi ular dan di tangan Musa, dipegangnya dengan sungguh-sungguh, dan di tangan Musa ular itu kembali menjadi tongkat seperti biasa. Ini akan menunjukkan kepada Musa bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan, kemampuan. Demikian juga atas kehidupan kita. Terkadang kita ini untuk mendengarkan firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan, antara tidak mau atau kurang percaya. Sering kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita, sering perintah Tuhan disampaikan kepada kita untuk kita berbuat sesuatu, tetapi yang ada kita mencari alasan. Kita mencari sesuatu agar kita tidak bisa menjalankannya. Artinya firman Tuhan yang disampaikan tidak kita pegang teguh, tidak kita pegang kokoh atas kehidupan kita, dan itu semua mengecewakan Tuhan. Tuhan ingin agar kita pegang sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu. Sebab apapun yang terjadi lewat kehidupan kita, kalau kita percaya bahwa perintah Tuhan benar adanya, maka sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membahayakan akan diubah oleh Tuhan menjadi hal biasa atas hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima dan seterusnya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesuai itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Mujizat yang kedua adalah bahwa masih ada yang ada, kalau tadi yang ada di tangannya, sekarang tangannya sendiri. Kalau tadi yang ada di tangan adalah tongkat yang dilemparkan, dan Tuhan mengubah sesuatu yang biasa menjadi yang luar biasa, menakutkan, mengerikan hingga Musa lari, tapi pada akhirnya dibuat oleh Tuhan dengan kebenaran firman yang menjadi sesuatu yang biasa kembali. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Dan hari yang kedua ada tangan Musa, tangan yang biasa digunakan untuk melakukan segala aktivitas, termasuk mujizat yang pertama, melemparkan tongkat dan menangkap tongkat menjadi ular, menangkap ular menjadi tongkat kembali.
Tangan itulah yang sekarang diminta oleh Tuhan untuk dimasukkan ke dalam baju. Tangan yang biasa. Dan pada waktu itu dilakukan Musa seperti katakan firman Tuhan, dan tangan itu menjadi penuh kusta. Menyembunyikan kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan. Hari-hari terkadang kita dituntut oleh Tuhan untuk kita menyatakan dengan sungguh iman kita kepada dunia di sekeliling kita. Tapi seringkali kita dalam percaturan kehidupan ini, sering kita menyembunyikan iman kita. Seperti tangan Musa pada waktu disembunyikan, dimasukkan. Seperti disembunyikan kita, dan waktu disembunyikan, tangan yang biasa ada itu menjadi penuh kusta. Penuh kusta. Terkadang kita menyembuhkan iman kita, dan perhatikanlah bahwa manakala iman kita sembunyikan di hadapan Tuhan, itu akan mengakibatkan sebuah kutukan yang luar biasa. Seorang yang mengaku di hadapan Tuhan, Yesus adalah Tuhan, namun terkadang kita membiarkan bahwa situasi kondisi tidak baik, kita mengatakan ya supaya aman, kita biasa-biasa saja. Tapi perhatikan pada waktu tangan itu diminta yang penuh kusta, lepaskanlah dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mujizat yang kedua disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, membuktikan bahwa Tuhan Allah yang luar biasa itu kepada orang yang berani menyatakan iman kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, mungkin mirip kusta yang busuk, mungkin mirip kusta yang mengerikan. Pada waktu semua dinyatakan dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Mungkin kita dibiarkan oleh Tuhan pada waktu kurang percaya kepada Tuhan, dibiarkan persoalan, masalah, apalagi persoalan, masalah, tantangan kehidupan semakin berat atas kehidupan kita. Tetapi waktu kita buka di hadapan Tuhan, hidup kita, hati kita, tangan kita dikatakan menjadi pulih seperti seluruh badannya. Persoalan masalah yang ada dalam kehidupan kita, dalam hidup ini, dibiarkan oleh Tuhan terjadi atas kita. Tuhan hanya ingin dengan terbuka hati kita, penuh keyakinan di hadapan Tuhan, kita sampaikan, ini tanganku Tuhan, ini keyakinanku Tuhan, ini imanku Tuhan. Tuhan mampu memulihkan kita dari segala keadaan yang menjerat hidup kita. Tapi kita bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi di kita mungkin dengan diri kita sendiri, yang kurang penuh yakin, kurang terbuka di hadapan Tuhan, kurang yakin menaruh iman harap kita kepada Dia, sehingga menjadi hukuman atas kita. Tapi ketika waktu kita membuka diri di hadapan Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, kita buka seluruh keadaan kita di hadapan Tuhan, Tuhan masih mampu memulihkan keadaan kita masing-masing. Yang ketiga, jika mereka tidak, ayat 9, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa tujuan daripada Tuhan untuk menjadikan semua, untuk membuka mata rohani daripada Musa pada masa itu, untuk menjelaskan dia bahwa Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang sudah menyuruh dia, Tuhan yang Maha Kuasa yang berbuat atasnya. Jangan biarkan, jangan menunda, jangan hilang kepercayaan kita, tapi yakinlah Tuhan bisa menjadikan semua air menjadi darah. Yang pertama kita lihat kuasa Tuhan yang tak terbatas dapat melakukan apa saja. Tongkat menjadi ular dan menjadi tongkat kembali. Yang kedua kita memperhatikan bahwa Allah mampu memulihkan kusta dosa yang kita sembunyikan karena kurang keyakinan kita kepada Tuhan, tapi Tuhan mampu memulihkan
kita semua. Waktu hati kita buka sepenuhnya dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, Tuhan bisa merubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan yang ketiga, Allah melakukan mujizat untuk menunjukkan kekuasaannya atas seluruh alam semesta. Air menjadi darah, bagian daripada alam semesta air. Tapi di tangan Tuhan bisa menjadi darah. Dan semuanya bisa dilakukan Tuhan. Sebab Tuhan yang maha tinggi, Dia ingin menjamin jalan orang percaya yang dijalani dengan penuh yakin kepada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan akan bukakan pada saat persoalan-persoalan menghadang kehidupan kita masing-masing. Dan di pagi hari ini, biar kita semua boleh membuka hati pikiran kita kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan menghendaki agar kita semua boleh sungguh-sungguh yakin dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk berada jalan keselamatannya, untuk berada dalam bimbingan pimpinannya yang berkata bahwa di tangan Tuhan, kalau penyertaan Tuhan atau kita hidup dalam penyertaan Tuhan, semuanya akan dibuat berhasil. Amen. Janji itu harus kita imani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan ada keraguan sedikit pun, apalagi enggan, tidak mau untuk meyakini firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita di saat pagi hari ini belajar bahwa apa yang disampaikan Tuhan atas kita, kita belajar menangkap apa maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita semua, umatnya. Jangan kita hidup dengan akal pikiran kita yang terkadang membuat kita menjadi ragu-ragu, meragukan Tuhan. Kadang-kadang membuat kita menjadi ogah-ogahan di dalam Tuhan. Ya. Saya ketemu seorang yang menurut pengalaman hidupnya yang selama ini Tuhan, seharusnya pengalaman-pengalaman dalam hidup itu membuat dia dekat dengan Tuhan. Tapi baru hari ini saya ketemu, lama tidak ketemu. Itu ketemu, saya tanya bagaimana, saya pegang dadanya karena pria. Di hatimu masih punya Yesus atau tidak? Dia katakan, sebenarnya. Kata sebenarnya itu meragukan, masih punya. Yang tidak benar, katanya. Sebenarnya saya masih punya Tuhan. Dan yang benar hari ini bagaimana? Dia punya pangkat tinggi. Dikatakan hari ini masih belum. Saya belum melangkah kepada Tuhan. Sejak di pundaknya ada pangkat tinggi, dia sedikit menjauh daripada Tuhan. Lalu istrinya katakan, sudah berulang kali Tuhan mengingatkan, lewat sakit, lewat persoalan, lewat macam-macam yang ada Pak, tetapi dia masih bersikeras untuk tidak yakin kepada Tuhan. Lalu istrinya katakan kepada saya berdoa sebelum mati. Loh, sebelum mati biar dia ingat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saya bilang, itu yang ngomong istrimu, bukan saya. Waktu muda, dia setia kepada Tuhan. Waktu mencari pekerjaan, dia setia kepada Tuhan. Waktu mulai bekerja dengan pangkat yang masih rendah, dia setia kepada Tuhan. Tapi waktu jabatan lebih tinggi yang seharusnya diyakini, disyukuri kepada Tuhan, dia mulai ragu-ragu. Dan sebelum mati, dia boleh kembali bertelur di hadapan Tuhan. Saya katakan, dia ngomong istrimu, dan dia katakan, Pak, selesai berbincang-bincang di pinggir jalan ketemu, dia katakan, Pak, saya kalau boleh hari ini, tumpanglah tanganmu, doakan saya boleh kembali. Dia ngomong, ora usah ditumpangi tangan. Ya toh? Wong kowe wis ngerti. Ya toh? Ditumpang lu tangan ping 70 ya, kowe ora gelem balik ya ora gelem balik.
Dilek lebih itu Dia waduh, Pak, kok begitu? Iya, yang ada di hatimu. Yang orang membuat kamu yakin kepada Tuhan, mau atau tidak mau atau tidak percaya, itu kamu sendiri. Yang hati ada di dirimu, berbuatlah seperti apa yang Tuhan ingin berbuat. Atau ingin hari ini air menjadi darah. Ini pengalaman itu yang saya ambil dari apakah hari ini Tuhan mau menyatakan sesuatu, air yang kamu minum menjadi darah, atau tanganmu akan dibuat menjadi kusta oleh Tuhan, atau bedilmu kamu lempar begitu. Ampun Pak, jangan mengutuk saya. Saya tidak mengutuk dirimu. Saya katakan bahwa Tuhan yang sudah memberi, Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan yang sudah mengutus, Tuhan sudah menyelamatkan kamu. Hiduplah dalam keyakinan penuh kepada Tuhan. Nah, lalu saya pulang ke salam sama saya. Pak, sekali lagi doakan saya. Sekarang kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus sebelum berpisah sampai nanti jalan bersama dengan Tuhan. Tadi malam dia telepon. Kalau Pak Serangan tadi pagi telepon. Tadi malam dia telepon sama saya waktu saya di rumah sakit. Pak Yohanes, saya besok pagi mau ibadah. Oh, haleluya. Bukan ibadahnya, tapi keyakinanmu itu memegang perintah Tuhan, firman Tuhan dalam hidup. Katakan puji Tuhan. Sampai ketemu di dalam ibadah yang sama. Saya di Tambajo, kamu ada di Kalimantan sana. Gak apa-apa, jalani saja. Tapi ketekunan dirimu di hadapan Tuhan itu yang paling penting. Untuk terus percaya. Jangan sampai kita biarkan Tuhan menyampaikan hal yang mengejutkan kita. Mau atau malu, kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kita semua.